Demokrasi di internal partai itu sudah buntu. Dan itu bukan saja dihadapi oleh Partai Demokrat. Semua partai politik, hampir semua partai politik, ada 3 penyakit ini melekat di dalam diri setiap partai politik. Demokrat! 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 Mas. Kalau kita lihat dari segi prosedur, jadi KLB itu suatu loncatan yang sangat jauh ya, karena mereka sedang berbicara tentang persoalan internal Partai Demokrat. Di dalam setiap partai politik ya, itu ada 2 instrumen penting yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan partai politik. 2 instrumen itu adalah Mahkamah Partai Politik dan yang satu yang disebut Kongres atau Kongres Luar Biasa. Ada partai yang menamakan Munas atau Munaslup, Muktamar atau Muktamar Luar Biasa. Nah, 2 instrumen ini mempunyai kompetensi yang berbeda ya. Apa yang terjadi di internal Demokrat pada saat ini adalah apa yang disebut dengan Undang-Undang Partai Politik sebagai perselisihan partai politik. Perselisihan partai politik di dalam Undang-Undang Partai Politik itu mengandung 6 poin ya. Jadi Undang-Undang Partai Politik itu mengkategorikan perselisihan partai politik itu menyangkut 6 hal. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, perselisihan yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan keberatan terhadap keputusan partai politik. 6 poin ini sebetulnya masalah akut ya, masalah lama yang selama ini dihadapi oleh kader-kader Partai Demokrat. Tetapi 6 persoalan ini tidak bisa diterobos oleh kader-kader yang melihat berbagai penyimpangan yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat dengan mekanisme biasa. Ya, mekanisme biasa yang ditentukan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat itu tidak bisa ditempuh oleh kader-kader Partai Demokrat yang merasa tidak puas, kader-kader Demokrat yang memiliki bukti terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sehingga akhirnya mereka membiarkan ini berlangsung terus-menerus. Sehingga Kongres Luar Biasa, meskipun secara prosedural itu menyalahi anggaran dasar, bahkan menyalahi undang-undang partai politik, tetapi langkah ini merupakan suatu terobosan ya, untuk menerobos hal-hal yang selama ini menjadi sesuatu yang tabu yang kalau dilakukan di dalam internal partai ya. Apa yang dilakukan dengan Kongres Luar Biasa di Sibolga kemarin itu merupakan upaya untuk menerobos ya, untuk mengakhiri feodalisme, oligarki ya, yang bertujuan untuk membangun dinasti yang ada di dalam Partai Demokrat. Bahkan juga ini menjadi pelajaran buat partai-partai politik lain. Hanya dengan cara KLB seperti kemarin walaupun menyalahi aturan, tetapi ini dari segi lain pelajaran penting bagi partai-partai politik yang sedang membangun feodalisme, oligarki, dan dinasti di dalam partai politik untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, kemudian mengenai adanya dualisme. Dualisme ini juga hanya bisa diselesaikan, pintu masuk itu adalah Mahkamah Partai Politik. Jadi teman-teman yang melakukan KLB itu jangan berharap bahwa nanti dengan keputusan KLB itu serta-merta Menteri Hukum dan HAM akan mengesahkan kepengurusan itu. Ini akan menjadi sengketa yang berkepanjangan. Jadi Mahkamah Partai lah berwenang untuk menentukan, pertama, apakah kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa di Sibolga kemarin itu yang sah, atau kepengurusan AHY dan kawan-kawan berdasarkan Kongres tahun 2020 kemarin itulah yang sah. Sedangkan faktanya
kepengurusan AHY tercatat diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk periode 5 tahun ke depan. Kepengurusan AHY selama 5 tahun, pada saat kongres itu terjadi pun tidak ada penolakan, ya, tidak ada penolakan. Bahkan AHY terpilih secara aklamasi. Karena undang-undang mengatur bahwa hanya dengan penolakan sekurang-kurangnya 2/3 peserta kongres, maka kepengurusan sebuah DPP hasil kongres adalah dinyatakan tidak sah kalau terjadi penolakan. Sekarang tidak ada penolakan. Nah, tetapi kenapa masalah kongres luar biasa ini terjadi di Sibolga? Seperti yang saya katakan tadi, mekanisme biasa atau seperti yang juga disinggung oleh Bung Boni Hargens tadi, bahwa demokrasi di internal partai itu sudah buntu, dan itu bukan saja dihadapi oleh Partai Demokrat. Semua partai politik, hampir semua partai politik, ada 3 penyakit ini melekat di dalam diri setiap partai politik: budaya feodal, budaya oligarki, budaya uang. 3 faktor ini yang membuat partai sering melahirkan konflik-konflik internal yang berkepanjangan. Ada dualisme kepengurusan. Dengan kondisi seperti ini, maka hanya Mahkamah Partai Politik yang punya wewenang untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan ini. Karena itu mungkin kedua kubu, ya, kubu Sibolga, kubu AHY harus sama-sama, ya, harus ada yang memediasi supaya mereka harus memilih Mahkamah Partai yang mana. Karena sudah ada dualisme kepengurusan, berarti Pak AHY, kubu Pak AHY juga dengan Mahkamah Partainya, kemudian hasil Sibolga juga sudah ada Mahkamah Partainya, sehingga untuk menuju kepada penyelesaian internal melalui Mahkamah Partai Politik itu harus ada kesepakatan Mahkamah Partai Politik yang bagaimana. Tentu yang di AHY pasti berpandangan bahwa karena kami inilah Mahkamah Partai yang sah, maka Mahkamah Partai inilah yang menyelesaikan persoalan konflik ini. Nah, kemudian juga nanti terjadi pembicaraan, kira-kira komposisinya seperti apa? Apakah ada juga dari kubu sana dan kubu sini? Ini juga jadi persoalan yang cukup merepotkan, karena mencari titik temu untuk menempatkan personalia di dalam Mahkamah Partai ini tidak mudah. Kan harus menggeser, apalagi usul menggeser komposisi yang ada di kubu AHY, sudah pasti di sana akan keberatan, karena nama-nama itu semua sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Kecuali di dalam anggaran dasar itu ada klausula, dalam hal terjadi konflik seperti ini, maka orang-orangnya bisa ditentukan kemudian. Apapun yang mau diselesaikan, pintu pertama itu adalah Mahkamah Partai, setelah itu baru pengadilan. Tidak ada cara lain. Dan kita berharap, kita sebagai masyarakat berharap supaya Mahkamah Partai Politik di Partai Demokrat bisa menyelesaikan konflik ini dengan cara-cara yang ditentukan di dalam anggaran dasar mereka. Saya pikir kedua belah pihak harus legowo untuk duduk sama-sama mencari solusi. Ya, kalau memang sudah tidak ada jalan untuk kedua belah pihak, maka Mahkamah Partai Politik di kubu AHY harus segera menentukan, memberi status, ya, terhadap KLB yang terjadi di Sibolga kemarin. Setelah itu baru nanti persoalannya bisa dibawa ke proses hukum. Apakah kubu AHY yang akan menggugat atau kubu KLB Sibolga yang akan mengambil langkah untuk menggugat. Karena pintu pertama itu harus dilalui dulu, yaitu Mahkamah Partai. Dan Mahkamah Partai yang diakui oleh pemerintah saat ini adalah Mahkamah Partai yang terdaftar berdasarkan Kongres tahun 2020 kemarin. Sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa SK-nya terdaftar di sana. Tanpa melalui Mahkamah Partai, maka sia-sia membuang-buang waktu di pengadilan. Karena pengadilan akan kembalikan lagi kepada Mahkamah Partai. Nah, jika ingin supaya partai ini tidak menjadi bulan-bulanan sengketa, lebih baik kedua belah pihak legowo, duduk sama-sama, ya cari win-win solution mana yang kira-kira lebih baik. Kalau orang bicara tentang ini membangun dinasti, mungkin posisi tertentu dilakukan pertukaran, pergeseran. Atau dilakukan suatu kongres lagi untuk
menyempurnakan ini semua sesuai dengan harapan seluruh kader Partai Demokrat.